Saatnya Anda bertanya seputar kesehatan Anda, saudara, terlebih ketika Anda mungkin ragu ya untuk datang ke rumah sakit karena pandemi COVID-19. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram kami di @sapa_Indonesia_Kompas TV 1 hari sebelum tayang atau melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam dengan Dr. Mira Yulianti. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Sehat-sehat ya, dok ya? Ya, alhamdulillah sehat. Iya. Kita buka pertanyaan pertama, dokter, yang sudah kami pilih melalui Instagram. Yang pertama dari Friska Ayu. Dok, adik saya terkadang sakit pada bagian perut sebelah kiri dan ada pembekakan di bawah rusuk kirinya. Setelah merasa sakit, dia pasti muntah darah, tetapi tidak banyak. Apalagi jika suhu udara sedang dingin, dia lebih mudah merasakan sakit. Apakah penyakit yang ia alami ini berbahaya, dan mohon sarannya dokter mungkin untuk pengobatan apa yang harus saya jalani atau adik saya jalani? Oke, baik. Terima kasih Mbak Audrey. Jadi ini kalau dikatakan adik ya, mungkin kalau ini usianya masih muda gitu, atau bahkan ya memang kalau misalnya usianya sudah cukup lanjut, kalau untuk rusuk sebelah kiri bawah itu kita ada organ limpa, usus, organ limpa dan usus. Kalau memang dikatakan ini ada muntah darah, maka ini memang benar-benar suatu alarm simptom dan ini berbahaya. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke spesialis penyakit dalam, khususnya ke bagian gastroenterohepatologi, bagian saluran cerna. Karena kita khawatir kalau yang di sebelah kiri itu tadi ada lambung, limpa, yang kita khawatirkan ada perdarahan di organ-organ bagian tersebut yang pada akhirnya keluar dan bermanifestasi sebagai muntah darah. Oh, tapi biasanya mungkin bisa diteliti dokter secara tadi ya, gambarannya mungkin secara singkat. Kira-kira apa yang dialami adik ini, dok? Kalau di sini bisa aja mungkin saja ya antara pecah varises esofagus gitu, atau varises esofagus itu pembuluh darah yang ada di kerongkongan, atau bisa juga luka di lambungnya yang cukup dalam, itu ulkus peptik, ataupun ada ulkus, ada perlukaan di usus halus. Ya, seperti itu, atau ada pembengkakan di organ limpa yang pada akhirnya bermanifestasi sebagai muntah darah. Ada kemungkinan nanti adik dari Mbak Friska Ayu ini akan memerlukan pemeriksaan endoskopi teropong saluran cerna untuk mengevaluasi sumber dari perdarahannya. Jadi ini memang suatu alarm simptom, segera ke rumah sakit terdekat dan temui dokter penyakit dalam, khususnya kalau ada langsung ke dokter penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Oke, kita lanjut lagi dokter ke pertanyaan kedua dari HDK Nia. Pagi dokter, anak saya usianya 6,5 tahun, dalam 2 bulan ini sering mengalami biduran. 1 bulan lalu ke dokter diminta mengamati, tapi saat ini masih belum diketahui apa penyebabnya. Dari pengamatan cuaca dan makanan yang biasanya dikonsumsi bukan penyebab. Dari dokter ada obat Cetirizine HCl dan Dextim. Yang saya tanyakan, apakah obat tersebut bisa diberikan untuk jangka panjang? Karena pernah ketika 3 hari berturut-turut diberikan, terlihat wajahnya seperti bengkak. Oke, baik. Ya ini saya sebenarnya dokter penyakit dalam ya. Tapi ini kalau misalnya untuk pertanyaan mengenai anak seperti ini, sepertinya anaknya ini mengalami urtikaria akut yang memang bisa dialami itu pasca misalnya anaknya baru infeksi batuk pilek, kemudian ada infeksi di tempat lain yang akhirnya manifestasi di kulitnya itu sebagai biduran, sebagai urtikaria. Atau kalau misalnya dilihat apakah ada orang serumah yang lain yang mengalami hal yang sama. Apakah ada binatang peliharaan di rumah seperti itu harus kita amatin untuk mencari tahu kira-kira penyebabnya apa. Nah, kalau untuk obat-obatan yang diberikan, kalau cetirizine memang bisa diberikan, kalau urtikaria akut kita bisa memberikan rutin sampai dengan 2 minggu, bahkan walaupun sudah tidak ada keluhan. Tapi kalau untuk Dextim saran saya di stop saja. Terlalu keras mungkin dokter ya? Karena efek sampingnya juga cukup banyak dan mungkin cetirizine saja kesannya untuk sementara cukup, tapi dievaluasi kalau bisa ke dokter kulit ya atau ke dokter anak memang ya untuk evaluasi lebih lanjut mengenai penyebab bidurannya. Oke, lanjut lagi dokter, kita ke pertanyaan ketiga dari Rizky Aldi. Dok, dari kemarin perut saya ini rasanya sakit, bolak-balik ke WC
untuk buang air besar, bukan cuma sakit perut yang dirasa tetapi juga demam dan mual. Dan maaf dok, sebelumnya fases juga cair ini. Tiap 10 menit saya bolak-balik ke WC. Apakah saya keracunan makanan? Karena Jumat sore saya makan kornet yang mereknya bukan yang biasa saya makan. Baik, ini dengan Mas Rizky, untuk keluhan yang Anda alami, yang saya khawatirkan justru ini salah satu bentuk dari COVID-19, salah satu manifestasi dari COVID-19. Karena adanya demam di era pandemi ini disertai dengan diare, khususnya untuk varian virus yang baru, itu sering sekali manifestasinya lebih dominan di saluran cerna. Apalagi diare yang seperti ini nih, yang terus-menerus, kemudian fesesnya cair, itu khas diare karena virus. Saran saya swab. Karena memang gejala-gejalanya ini mirip-mirip bukan seperti hanya COVID gitu ya dok ya? Ya, COVID itu tidak hanya menyerang saluran pernafasan, tapi dia bersifat sistemik dan bisa ke saluran cerna juga manifestasinya. Oke, lanjut lagi dokter ke Adam Leo. Usia saya 42 tahun, tinggi 170 cm, berat badan 72 kg. Mau bertanya, sejak bulan Ramadan saya mempunyai keluhan perut sebelah kiri terasa sakit melilit. Ke dokter umum sudah berkali-kali, tapi keluhan saya sekarang justru di tulang rusuk sebelah kiri dan perut bagian bawah apabila berganti posisi tidur atau ditekan terasa sakit, dan saat bersin atau menarik nafas dalam-dalam juga terasa sakit. Apa penyebabnya dok? Ini tempatnya ada beda-beda ya. Kalau untuk rusuk sebelah kiri dan terkait dengan rasa nyeri jika menarik napas dalam ataupun bersin, itu biasanya kita kaitkan dengan pleuritic pain, nyeri atau peradangan pada selaput pembungkus paru justru. Tapi kalau di bagian perut bawah, ini saya khawatirkan ada kelainan di usus. Jadi di usus, mungkin ini ada dua hal yang berbeda karena tempatnya cukup jauh nih dari rusuk, kemudian ke perut bawah ya. Cuman perut bawahnya sebelah mana kan ini tidak bisa ditunjuk ya kalau untuk saat ini. Tapi kalau misalnya untuk perut rasanya melilit, itu bisa macam-macam, bisa kolitis, divertikulitis gitu. Jadi memang sebaiknya konsultasi lebih lanjut, kalau memang bisa datang ke dokter spesialis penyakit dalam, itu untuk kita periksa lebih lanjut. Oke.